pendidikan Islam. Lebih baik kita menangis sekarang, berpisah sama anak kita, daripada menangis kita akan datang mereka adalah candu narkoba, mereka adalah bandar narkoba, mereka adalah jaring narkoba. Mau bu? Nih. Acara selanjutnya adalah ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ida. Kepada Ustaz dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ibu-ibu, gimana kabar? Sehat? Masih semangat? Semangat tetap ya. Kita tidak boleh berhenti belajar. Jangan kita saya udah cukup, ilmu saya udah banyak. Ya, belajar terus, belajar semangat. Karena kita dalam kajian majelis ilmu ini dapat pahala, Bu. Dapat pahala. Bukan nggak dapat, nanti dicatat nanti itu. Catat dalam satu hari ini apa yang kita perbuat. Sholat duha,
Sholat sunnah, sholat 5 waktu, kajian majelis, itu Allah akan catat setiap ini. Inilah pembantu amal ibadah kita. Mungkin sholat kita kurang sempurna, kurang apa, ditambahlah dari kajian majelis ilmu. Daripada kita ghibah, gunjing sana, gunjing sini, cerita sana, cerita sini, gosip sana, gosip sini. Itu kebiasaan itu kaum ibu tuh. Tapi di sini nggak tahu saya, kayak enggak lah ya. Di tempat saya tuh ceritakanlah ini, cerita pemilu, cerita RT, cerita RW, ginilah polan itu, ibu RT ini pelit lah, ini macam itu cerita-cerita. Ada yang cerita untuk bahan cerita. Apalagi masa pemilu di masa ini, masa panas nih, masa politik, ya. Gara-gara partai, gara-gara ormas, beda pecah ini, menjelekkan ini, menjatuhkan ini, gunjing sana, gunjing. Inilah tujuan kita, tetap kita kajian majelis ilmu ini. Ibu-ibu masih belajar, ambo masih belajar juga, sampai akhir hayat kita tetap belajar sampai tua. Ibu, saya pribadi belajar sampai sekarang ini. Ya, terus benahi pembenahan. Supaya apa, Bu? Kemanapun kita tercampak, ibaratkan batang ubi berguna. Karena keilmuan kita, Allah akan angkatkan derajat orang-orang berilmu, kedudukannya, nilainya di sisi Allah. Ya, itu Allah janjikan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu. Ya, tetap belajar kita, Bu. Semangat, Bu ya. Semangat insyaallah. Kita ganti-ganti ya, Bu ya, kitab kita. Ya, kita udah pernah membahas fikih, usul fikih, hadis. Sekarang kita bahas sekarang ini adalah kitab At-Tibyan. Kitab ini adalah membahas cara-cara kita memahami Al-Quran, membacanya, mengamalkannya, mempelajarinya, adab-adab kita belajar Al-Quran. Nanti kita ganti-ganti nanti kitabnya, ya, atau nanti kita pelajari ada nanti fardu kifayah. Kita seling-seling nanti fardu ain, yang penting-penting. Ya, jadi untuk ibu-ibu semuanya yang kasih untuk ibu-ibu ini yang matang-matang saja, yang masak-masak saja. Gak usah saya jelaskan itu pakai kawaid ini, asal fikih ini, fikih begini, kaidahnya begini, dihafal kaidahnya, i'rabnya gini, nahwunya gini, sorobnya gini. Nanti ibu gak sanggup nanti. Banyak pikiran ibu-ibu, mikirkan nafkah, mikirkan keluarga, mikirkan anak. Jadi yang kasih itu untuk kalian yang mentah, yang matang-matang saja. Kalau kita bahas dari mentah nanti gak cocok, kecuali untuk anak kita, adik kita itu cocok, itu cepat nangkapnya itu. Karena mereka ini ibaratkan CD kosong, kaset kosong, ngecas. Kalau anak-anak itu cocok, anak SMP, anak SMA. Kalau ibu-ibu gak usah lagi, ya, yang matang-matang saja pemahaman kita, ya. Masih ingat dulu, Bu, fikih dengan usul fikih? Masih ingat? Apa itu fikih? Apa itu usul fikih? Ada masih ingat, Bu? Itu harus ingat-ingat tuh, Bu. Nanti anak kita bertanya, Bu, apa itu perbedaan fikih sama usul fikih? Apa bedanya? Nek, apa itu perbedaan fikih sama usul fikih? Perlu jelaskan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, fikih ini begini, usul fikih ini begini. Fikih bahan jadinya, usul fikih dasarnya. Itu harus ingat-ingat, Bu ya, yang sudah kita kaji dahulu, al-ahkamu, hukum-hukum itu. Ibu masih ingat itu, cuman kalau masih ingat sebenarnya itu. Wajib, sunnah, mandub, haram, makruh itu dasar-dasar pokok-pokoknya. Ya. Kita lanjut, ya.
kitab At-Tifyan. Mungkin ibu-ibu kadang ada sebagian sudah mempelajari kitab ini, ada sebagian belum. Biasa ini rutin dikaji di Masjid An-Nur, kitab At-Tifyan ini ya. Kalau di Masjid An-Nur dia tuh An-Nur Provinsi Riau, dikaji di situ ada kajian majelis biasanya itu. Ada kitab At-Tifyan ya, kitab fikih, usul fikih, dia berganti-ganti. Begitulah ibu juga nanti pembahasannya, materi-materinya ya, supaya kita nggak bosan kalau kitabnya itu aja, nanti kita selang-selang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kitab At-Tibyan adalah berbagai macam keutamaan pembacaan Al-Quran dan penghafalnya. Jadi kita ini kalau untuk menghafal mungkin sudah berat. Sebenarnya bisa, cuman karena kita ini banyak pikiran, banyak waktu itu sibuk ya Bu ya. Mungkin karena apa ya, lebih baiklah anak saya dikader untuk menjadi hafal Quran. Tidak sanggup apa 30 juz, 20 juz, tidak sanggup 10 juz, tidak sanggup 5 juz, tidak sanggup 3 juz, tidak sanggup 1 juz, 2 juz ya, kalau nggak sanggup. Nah, anak-anak kita generasikan ya, karena kita banyak pikiran cabang-cabang ya. Ada nenek-nenek di Jawa ya Bu, itu hafal Al-Quran tuh, luar biasa. Udah hampir umurnya tuh 70. Itu ada. Ya memang dia khusus, tidak ada pekerjaan lain, tidak ada urusan nafkah, dia khusus di rumah Quran, khusus menghafal aja. Makanya anak-anak Al-Quran itu khusus dia menghafal aja di rumah Quran. Jadi itu ya, kita tidak mampu ya, cukup 1 juz, 2 juz, kita amalkan. Kita amalkan itu ya, itu di dalam Al-Quran gimana kita mempelajarinya dan mengajarkannya ya. Di dalam hadis riwayat Ahmad, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, ya, sebaik-baik di antara kalian adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, itu sebaik-baik kita ini. Pelajari Al-Quran, ajarkan Al-Quran, supaya menjadi amal jariah untuk kita. Kita ajarkan anak-anak kita baca Al-Quran, cucu kita baca Al-Quran, bimbing membaca Al-Quran. Karena ini adalah petunjuk kitab Al-Quran ini Bu ya, asyifa wa rahmah, yaitu obat segala penawar hati adalah semua adalah Al-Quran. Ini obat kita, itu Al-Quran. Maka mukjizat Al-Quran dari dahulu, kelebihan Al-Quran ini tidak dapat dirubah, tidak dapat dirombak, direvisi. Dari dahulu sampai sekarang Al-Quran ini tetap ada. Al-Quran dirubah tidak ada, kalimatnya pun tidak ada dirubah. Itulah kelebihan Al-Quran dari dahulu. Kitab Al-Quran ini kelebihannya tetap utuh sampai sekarang. Bermula sejarah Al-Quran ini adalah berasal dari suhufun lembaran. Nah, lembaran-lembaran kayak gini Bu. Kemudian ditulis di pelepah kurma, di batu, di kertas. Nah, kalau pelepah kurma mungkin biasanya dipajang waktu MTQ itu, tingkat nasional atau provinsi ada kadang-kadang. Kalau ibu pingin nampak yang Al-Quran dahulu ditulis ya, ada selebar 2 kali pintu kita ini, Al-Quran dahulu ditulis, kertasnya pun kertas lama ya, itu ditulis pakai tangan Al-Quran dahulu dengan khat nasri, tulisan nasri. Khat kaufi, ada tulisan khat kaufi, kotak-kotak.
Maka lembaran-lembaran ini disatukanlah menjadi namanya mushafun. Mushaf namanya Al-Quran. Jadi Al-Quran. Ada Al-Quran terbitan Indonesia, ada terbitan Madinah. Al-Quran itu dua terbitan biasa kita nih. Kalau ini namanya Al-Quran terbitan dari buatan Indonesia, cetakannya. Kalau Madinah biasanya kertasnya agak halus, dia halus lembut kertasnya. Itu terbitan Madinah, mushaf Madinah. Silahkan kita mau pakai kemana serasi kita, mau pakai Al-Quran Indonesia kah, Madinah kah, terserah mana yang serasi kita. Cuman kalau lebih bagusnya kalau kita Madinah, karena itu ya tidak pernah ada ketinggalan kalimat. Karena Al-Quran yang kita beli ini kadang ada yang sebagian lembarannya kosong, ada bukan? Tak kenapa, tak tinggal, tak apa. Itu akan dipertanyakan nanti itu. Dirubah-rubah kalimatnya, di ini akan dipertanyakan. Maka itulah kelebihan Al-Quran dahulu sampai sekarang ini nggak ada dirombak-rombak. Inilah konon kita sebenarnya, undang-undang kita inilah. Oh, sempat hukum Indonesia ini pakai Al-Quran. Jaya negeri kita nih, Bu. Al-Quran sama hadis. Karena apa? Orang nggak berani ya berbuat maksiat, mencuri, merampok, begal, merampas. Karena itu hukumnya setimpat, hukum syariat. Konon kita ini Al-Quran. Kalau undang-undang kita ini bisa masih dirobah, Bu, dirombak, direvisi. Ini Al-Quran ini nggak bisa. Sumber hukum Islam kita Al-Quran. Maka rujukan kita dalam hukum Islam namanya ada Al-Quran, dijelaskan di dalam kitab usul fikih, hadis, ada ijma, turun ke bawah ijma, kesepakatan ulama-ulama, yang mana sumber permasalahan di dalam hukum tidak ada di dalam Al-Quran. Dipermasalahkan di ulama, seperti tentang rokok, kopi luwak, gimana hukumnya. Kan di dalam Al-Quran kan tidak dijelaskan, janganlah kamu minum kopi luwak. Cuman itu dipatwakan oleh ulama. Turun ke bawah lagi ada namanya kias. Kias ini adalah perbandingan hukum, gimana masalah ulama ini untuk menyapakan, ya, merundingkan suatu hukum. Turun ke bawah lagi, lebih dalam lagi kajian itu. Ya, dalam kitab usul fikih, istishab, istihsan, uruf. Sekarang kita balik kepada Al-Quran, sumber hukum Islam kita. Ya, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Al-Quran adalah sebagai petunjuk kita. Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dijelaskan di dalam kitab Tafsir Jalalain. Sedemikian kitab, tidak ada keraguan di dalam kitab, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itulah di dalam Al-Quran dijelaskan. Tidak pernah Al-Quran itu mengajarkan kita berbuat maksiat, begal, rampok, riba. Tidak pernah Al-Quran. Sifat-sifat tercela, tidak pernah Al-Quran mengajarkan kita. Maka di dalam itu adalah perintah hukum. Itu di dalam Al-Quran. Ya, ada dalam Al-Quran itu memperadukan antara hak dan batil. Silahkan kamu menggosip, ibadah kerjakan juga, gak pernah Al-Quran mengajarkannya. Ya, silahkan kamu mencuri, kerjakan sholat juga, tidak pernah Al-Quran mengajarkannya. Maka hukum-hukum kita petik dari dalam Al-Quran ini. Maka ada namanya belajar tafsir ahkam, ya, tafsir tentang hukum-hukum di dalam Al-Quran. Kalau ada lain waktu kita pelajari juga, ya, tafsir membahas tentang permasalahan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, apa yang terjadi, gimana syarahnya dan penjelasannya.
surahnya di dalam tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Al-Ma'rifah.